Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah pada pembahasan Adabul Janaiz, etika penyelenggaraan jenazah. Pada bagian yang kedua, yakni Adabul Janaiz indal mauti, etika penyelenggaraan jenazah ketika dijumpai seseorang itu benar-benar telah dipastikan meninggal dunia. Hal yang perlu diketahui di saat jenazah benar-benar telah dipastikan seseorang itu menjadi mayit, fa idza qada wa aslama ar-ruha fa alaihim iddatu asya'. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membahas buku yang ada di hadapan Anda. Bila orang yang ada di sekitar mayit menjumpai ruh telah tercabut, jasad itu tidak lagi hidup, maka yang harus dilakukan adalah ayyaghmidu ainaihi wa yad'u lahu aidan. Yang ada di sekelilingnya hendaknya menutup dua matanya, menutup kedua mata si mayit, dan berdoa kebaikan, memohon kepada Allah untuk si mayit. Karena biasanya orang meninggal itu matanya tidak terpejam. Ketika ruh itu dicabut, biasanya matanya terbuka. Ini bukan aib. Ummu Salamah berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk menjenguk Abu Salamah, yakni Abu Salamah telah meninggal dunia. Wa qad syaqqa basaruhu, kedua mata Abu Salamah itu terbuka, tidak terpejam. Fa aghmidahu summa qala, kemudian Nabi memejamkan dua matanya Abu Salamah. Lalu beliau berkata, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya ruh bila dicabut dari jasadnya, mata akan mengikuti arah ruh itu. Fadajjan nasu min ahlihi. Mendengar ini artinya Nabi memastikan bahwa Abu Salamah telah meninggal dunia. Keluarga Abu Salamah pun menangis. Manusia yang ada ketika itu menangis. Lalu Nabi berkata, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa atas jiwa kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan, yaitu kalian berdoa dengannya.
Summa qala, kemudian Nabi membaca doa Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya Abu Salamah di mahdiyin. Wa khlufu fi aqibi fil ghabirin. Ganti yang telah ia tinggalkan yang lebih baik. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan ampuni Abu Salamah wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi. Luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fi. Berikan cahaya di dalam kuburnya. Riwayat ini jelas menunjukkan kepada kita, bila seorang muslim meninggal dunia dan matanya terbelalak, itu bukan tanda su'ul khotimah, sama sekali bukan. Dan ini sesuatu yang biasa, tabiat. Karena ruh itu dicabut, maka mata itu mengikuti arah gerakan ruh. Ini juga menunjukkan tentang beratnya sakaratul maut. Nabi mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la syakarat. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Sungguh pada setiap kematian itu ada rasa pedihnya syakaratul maut. Yang ketiga, anjuran membaca doa. Doa memohonkan ampunan, bukan doa keburukan, tapi doa yang mengandung kebaikan. Terutama doa memohonkan ampun buat si mayit dan juga buat orang yang hadir. Karena Nabi mengatakan, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan ampuni pula Abu Salamah wahai Rabb semesta alam. Dan hadis ini juga memberikan faedah, malaikat itu ada di sekitar kaum muslimin. Di antara malaikat ada yang berada di sekitar kaum muslimin dan mereka mengaminkan doanya orang-orang yang beriman. Wallahu alam bishawab. Hadis yang kita bacakan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan juga yang selainnya. Kemudian ayyughatauhu bisabin yasturu jami'a badanihi li hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang harus dilakukan berikutnya menutup jasad si mayit seluruh anggota tubuhnya dengan kain. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibaratin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diwafatkan, jasad beliau ditutup dengan kain hibarah. Kain burdu hibarah itu kain yang halus, tebal tapi halus. Biasanya dibuat di negeri Yaman pada masa dahulu. Ditutupkan ke seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari Muslim ini menjelaskan berarti yang berlaku di zaman para sahabat dan tidak mungkin mereka berbuat keluar dari petunjuk Nabi. Jasad yang telah terbujur, nyawa telah tercabut darinya ditutupi. Ini termasuk bentuk memuliakan jenazah. Adapun membiarkan jenazah itu terbuka, yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan. Karena memang orang yang mati ini butuh untuk ditutupkan kepada dirinya. Tentang hikmahnya wallahu alam bishawab. Yang jelas syariatnya demikian. Yang ketiga, wa hada fi ghairi man mata muhriman. Tapi perlu dicatat, ini dilakukan bagi mereka yang mati bukan dalam kondisi sedang berihram. Fa ammal muhrimu, adapun orang yang mati dalam keadaan dia berihram, umrah maupun haji, fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu, kepalanya enggak boleh ditutupi. Jadi bagian wajahnya jangan ditutupi, kepalanya jangan ditutupi. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, bainama rajulun waqifun bi Arafah id waqa'an rahilati fa waqasathu aw qala fa aq'asathu. Ketika Nabi dan para sahabat sedang berwukuf di Arafah, maka ada seorang lelaki dari atas kendaraannya dia terjatuh dan patahlah bagian kakinya. Dalam riwayat yang lain pahanya patah, meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin."
Maka Nabi SAW berkata, mandikanlah dia dengan air yang telah dicampur dengan daun sidrin. Wa kaffinuhu fi saubaini, kafani dia dengan 2 kain. Maksudnya 2 kain itu kain yang dipakai untuk ihram olehnya. Lalu kata Nabi SAW, wala tuhannituhu, wa fi riwayah wala tutayyibuhu, jangan dilumuri minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu wal ra'suhu, jangan ditutupi bagian kepalanya. Wala wajhuhu, jangan pula tutupi wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena sesungguhnya ia nanti dibangkitkan dari hari kiamat sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih beliau, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada faedah. Pertama, ucapan Nabi berkata ighsiluhu bima'in wa sidrin, memberikan faedah. Air itu suci bila ia bercampur dengan benda yang suci dan tetap berada pada sifat yang disebut dengan air, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Bingung atau enggak antum? Ucapan saya ini membuat antum bingung atau tidak? Ini diem ini kalau perempuan ngerti ya. Kalau perempuan ditanya diem berarti iya. Kalau antum ini apa ini? Antum bingung tidak, Ikhwan? Nah ya, paham ya? Jadi kalau benda suci bercampur dengan air, lalu tetap saja disebut dengan air, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Nah, ini membantah pendapat orang yang mengatakan air 1 ember kalau sudah kemasukan sabun, airnya nggak boleh untuk mandi bersuci. Ini salah. Karena di sini Nabi mengatakan mandikan jenazahnya itu dengan air yang dicampur dengan daun sidrin. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan orang yang meninggal dunia itu disyariatkan dikafani. Kafan bagi orang yang mati dalam keadaan ihram itu dengan 2 kain kafannya. Sedangkan selain daripada ke orang yang ihram itu kain kafannya 3. Sebagian ulama berkata bila wanita 5. Tapi sayang riwayat tentang 5 ini diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Di hukum asalnya berapa kain? 3 kain. Adapun orang yang ihram 2 kain. Tapi hadis ini tidak menunjukkan adanya keutamaan orang mati dibungkus dengan kain apa? Ihram. Karena di negeri kita ada kebiasaan membawa kain ihram, kalau meninggal minta dibungkus dengan kain ihram. Yang tidak dilarang. Tapi kalau meyakini kain ihram itu mendatangkan sesuatu yang berbeda dengan kain yang lainnya, butuh dalil, dan itu nggak ada dalilnya. Ayat yang berikutnya, Nabi melarang orang yang ihram memakai minyak wangi. Sampai pun meninggalnya nggak boleh dilumuri minyak wangi. Berarti pemahaman kebalikannya, selain orang yang ihram dianjurkan setelah dimandikan jenazah itu dilumuri dengan minyak wangi. Tubuhnya dilumuri minyak wangi. Kain bajunya, kain kafannya juga diberi minyak wangi. Yang keempat, tidak boleh menutup bagian kepala bagi orang yang muhrim ketika dia itu berihram. Demikian pula ketika meninggal dunia, nggak boleh ditutupi bagian kepalanya. Ini juga membantah sebagian orang yang mengatakan kafan itu harus berbentuk apa? Bungkus permen. Kita menyebutnya apa? Pocong. Enggak harus demikian. Selama kafan itu dibungkuskan dengan cara yang baik dan rapi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sekaligus memberikan faedah, diutamakan membungkus jenazah itu pada bagian kepala, kecuali tadi orang yang apa? Ihram. Kemudian apabila rahimanillah, ini menunjukkan keutamaan orang yang mati dalam keadaan ihram. Insyaallah termasuk bagian daripada husnul khatimah. Karena Nabi menyebutnya dengan kalimat fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan dari hari kiamat dalam keadaan mengucapkan kalimat talbiyah. Jadi ini menjelaskan tanda-tanda kematian yang baik, salah satunya beramal soleh. Faedah yang terakhir, nas ini menjelaskan jenazah tidak dipindahkan.
dimakamkan di dekat tempat di mana mereka wafat. Kalau di Mekah ya mungkin di pekuburan yang ada di Mekah, di Madinah di pekuburan di Madinah yaitu di Baqi, nggak dipindahkan. Berarti memindahkan jenazah ke satu tempat ke tempat yang lain bukan perkara yang mustahab, bukan perkara yang disukai. Setidaknya hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan ada pembahasan yang khusus. Kemudian ayu ajilu bitajhizi wa ikhraji idza bana mautuhu li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Bila telah yakin jenazah ini benar-benar mati, jenazah itu benar-benar dipastikan ruhnya tidak ada, segera selenggarakan jenazahnya ini. Segera selenggarakan tata cara bagaimana mengurus jenazah ini. Dan segera jika telah diurus dikeluarkan untuk dimakamkan. Jangan ditunda-tunda. Menunda penyelenggaraan jenazah bukan perkara yang baik. Sebab Nabi kita SAW berkata, asri'u bil janazati, segerakanlah oleh kalian menyelenggarakan jenazah. Ini perintah dari Nabi. Dan kita mengetahui nas yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan itu jauh lebih didahulukan dari nas berupa perbuatan. Karena sunnah itu kadang berbentuk perkataan, kadang berbentuk apa? Perbuatan. Nah, yang berbentuk perkataan lebih didahulukan. Dalam kaidahnya demikian. Sebagian orang kan beralasan boleh menunda penyelenggaraan jenazah. Buktinya Rasulullah SAW jenazahnya dimakamkan setelah lewat beberapa malam oleh para sahabat. Pertama kita katakan ucapan Rasulullah lebih didahulukan dari perbuatan siapapun juga. Tidak itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, imam yang 4. Tidak itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in atau para ulama aimatul huda rahimahullahu ta'ala alal jami'. Ucapan Nabi harus didahulukan. Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Faham ya kawan? Di sini Nabi mengatakan asri bil janazah. 2. Kondisi yang berbeda antara para sahabat dengan kaum muslimin pada masa sekarang. Kalau kita membaca sejarah, para sahabat Nabi ketika ditinggal wafat terpukul yang amat sangat. Karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Saking cintanya sahabat kepada Nabi sampai mereka siap dadanya menjadi tameng panah yang ingin menyentuh jasad Nabi. Tangannya siap menjadi tameng untuk menahan pedang yang menebas Nabi. Itu kecintaan mereka. Bagi mereka jasad mereka lebih baik mendahului daripada didahului oleh Nabi SAW dalam keadaan mereka sehat, misalnya demikian. Jadi kesedihan ini sangat amat. Sampai di antara para sahabat ada yang bengong, duduk termenung, pandangannya kosong. Bukan hanya itu, sampai ada yang tanpa sadar seperti Umar bin Khattab berkata, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia maka pedang ini akan menebas lehernya. Kama qala radhiyallahu ta'ala. Kecintaan yang sangat berat. Antum bisa bayangkan ya kawan, kalau antum memiliki seseorang yang antum sangat amat cintai. Fatimah saja ketika Rasulullah SAW dimakamkan, lalu para sahabat mengambil tanah, menaburkan. Fatimah berkata, apakah kalian tega menaburkan tanah pada jasad Rasulullah SAW? Saking cintanya kepada ayahnya. Jadi hal yang wajar ketika situasi yang sangat mendesak seperti itu. Kalau dahulu Nabi masih hidup, ada sahabat wafat, apa yang harus diperbuat? Tinggal tanya sama Nabi. Ayat turun, Nabi menjawab dengan apa yang sesuai dengan wahyu, atau dengan beliau menjawab dengan wahyu yang diwahyukan berupa sunnah Nabi SAW. Nah sekarang yang meninggal Rasulullah, mereka bingung. Apa yang harus dilakukan? Ini hal yang wajar. Alasan yang ketiga, jasad Nabi tidak sama dengan jasadnya manusia biasa. Bukankah Nabi kalau meninggal dunia dalam riwayat yang sahih, jasadnya tidak akan dimakan oleh apa? Tanah. Ali bin Abi Thalib membuktikan ketika beliau memandikan jenazah Nabi, beliau mengatakan, sesungguhnya jasad Rasulullah itu baik dalam keadaan dia itu hidup maupun dalam keadaan beliau telah wafat. Maksudnya tidak membusuk. Padahal itu sudah beberapa malam. Dan memang jasad Nabi tidak membusuk, maka tidak ada pengaruhnya seandainya para sahabat menunda ketika itu. Faham tak ya kan? Nah, bukan seperti tuduhan orang-orang yang zalim kepada sahabat dengan mengatakan sahabat itu gila pangkat,
gila jabatan, sibuk milih kepemimpinan, lupa memakamkan jasad Nabi. Sama sekali tidak ada para ulama yang berkata seperti itu. Ini tidak keluar perkataan seperti ini kecuali orang yang hatinya dengki dengan sahabat. Orang yang memiliki kebencian kepada para sahabat. Orang yang memiliki dendam terhadap para sahabat. Adapun orang-orang yang soleh tidak menakwilkan yang seperti itu. Mereka menakwilkan dengan makna yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dipercepat penyelenggaraan jenazahnya itu. Di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan Imam At-Tabrani, Nabi SAW menyebutkan, atau dalam riwayat yang dari jalan Abdullah ibnu Umar, riwayat ini marfu, idza mata ahadukum fala tahbisu. Bila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, jangan ditahan-tahan pemakamannya. Wa asri'u bi ila qabri, segerakan dia dibawa ke makamnya. Wal yukra inda ra'si bi Fatihatil Baqarati wa inda rijlaihi bi khatimatiha. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan, bacakan ketika dia mau meninggal itu Fatihatul Baqarah, awal-awal Baqarah, wa inda rijlaihi bi khatimatiha, dan di sisi kakinya akhir-akhir surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli alikhwati rahimani wa rahimakumullah. Nas ini menjelaskan anjuran disegerakannya menyelenggarakan jenazah. Maka keliru menunda-nunda penyelenggaraan jenazah. Biasanya kalau di kampung kita, di negeri kita Indonesia ini, Balikpapan terutama, menunda jenazah dimakamkan karena apa ya kawan? Iya, alasan klasik, nunggu keluarganya yang sudah 3 tahun gak pulang-pulang. Pertanyaan, ngapain 3 tahun gak pulang-pulang? Anaknya Ustaz berbakti terakhir. Lalu kalau begitu selama ini ngapain gak berbakti sama orang tuanya? Kan begitu. Kenapa udah meninggal dunia baru nangis? Waktu sakit kenapa gak datang? Waktu ayahnya menulis surat bahwa dirinya sebentar lagi mungkin akan dijemput oleh Allah, dijemput oleh malaikat maut, ruhnya akan dicabut dari jasadnya, kenapa gak pulang? Udah mati baru pulang, baru menangis-nangis. Apakah ini akan membangkitkan jenazahnya? Kan tidak. Faham ya alhamdulillah? Justru menahan jenazahnya menunda kebaikan. Bukankah orang yang meninggal dunia itu dalam riwayat yang sahih, kalau dia itu orang yang soleh, bila dia itu orang yang soleh, jenazah ini justru senang, karena Allah akan tampakkan kepadanya pagi dan petang kedudukannya di dalam surga, sampai dia berkata, Allahumma ba'as yaumal qiyamah, Rabbi ba'as yaumal qiyamah, wa fi riwayah, bangkitkanlah hari kiamat dengan cepat ya Allah, karena dia senang lihat yang dijanjikan oleh Allah berupa surga itu. Nah, jadi menunda-nunda penyelenggaraan jenazah hanya karena sebab tadi itu, menunggu anaknya, menunggu keluarganya, ini alasan yang tidak bisa tolerir oleh syariat, atau dengan kata lain ini alasan yang kurang tepat. Apalagi kalau menunda itu menyebabkan waktu menjadi terulur sampai menjelang maghrib, dan memakamkan jenazah di 3 waktu yang terlarang ini kan tidak boleh. Ketika selesai sholat subuh sampai matahari meninggi, di saat matahari tepat di atas kepala sampai benar-benar tergelincir, ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar dia tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ikhwati rahimanillah, selanjutnya yaitu ayat finu fil baladil ladzi mata fi wala yunqaluhu wala yunaqaluhu ila ghairi li'annahu yunafi al-isra' al-ma'mura bi fi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddam. Kata beliau, dimakamkan jenazahnya di tempat di mana beliau meninggal. Makamkan saja di negeri dia meninggal dunia, tidak perlu dipindahkan ke tempat yang lainnya. Karena kalau ini dilakukan berarti kan menghilangkan syariat yang memerintahkan untuk dimakamkan di mana dia diwafatkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ketika terjadi perang Uhud, lamma kana yaum Uhud, humilal qatla, sebagian kaum muslimin yang meninggal di medan Uhud dibopong, digendong, dibawa, liyudfanu bil baqi, untuk dimakamkan di Baqi. Uhud ke Baqi itu kan jauh ya kawan, yang sudah pernah umrah ini tahu. Dibawa ke Baqi supaya dimakamkan di Baqi begitu. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang penyerunya Rasulullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanul qatla fi madaji'ihim,
bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kalian agar kalian makamkan mereka yang wafat di medan Uhud di tempat di mana mereka itu diwafatkan, yaitu maksudnya di Uhud. Maka yang kita kenal sekarang ada makam kaum muslimin di mana? Di Uhud itu, para syuhada Uhud. Badama amalat ummi abi wa khali wa adilaini, padahal itu kata beliau, ibuku sudah membawa ayahku, pamanku, dibawanya dua orang yang dibawa, ternyata dikembalikan lagi, dibawa pulang lagi, dimakamkan di tempat dia itu meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bukti. Kawan bila lihat, karena bumi itu dimanapun dia tempat orang mati. Sahihwan, maksudnya bumi manapun ya di situ manusia meninggal. Dimakamkan dimanapun ya di situ dia tempat di mana dia pantas dimakamkan. Jadi nggak ada bedanya tanah Balikpapan dengan tanah Jakarta, nggak ada bedanya, tehon. Ya paling beda isinya aja, ya. Tapi sejatinya secara apakah ini lebih suci atau enggak ada bedanya. Sama-sama bumi Allah Taala. Di Balikpapan dimakamkan dalam kuburnya dapat fitnah, ujian. Di Jakarta apakah eksklusif? Oh, khusus Jakarta enggak, jenazahnya enggak dapat ujian, enggak mungkin. Tetap diuji oleh Allah Taala. Kalau di Balikpapan misalnya mereka itu dimakamkan, diluaskan makam di kuburnya oleh Allah Taala sekehendak Allah Azza wa Jalla, ya di Jakarta pun demikian. Kalau memang pantas diluaskan oleh Allah Taala, maka sebab itu kita katakan memindah-mindahkan ini bukan termasuk perkara yang disukai. Bukan termasuk perkara yang disukai. Wallahu a'lam bishawab. Imam An-Nawawi berkata, ini nasihat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Wa idza awsa bi ayyun qala ila baladin akhar la tunaffadu wasiyatahu. La tunaffadu wasiyatu, apabila si mayit sebelum matinya berpesan, kalau nanti mati pindahkan ke negeri sesuatu, ke tempat yang lain. Dimakamkan di tempat yang dia terpaksa dipindahkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jangan tunaikan wasiatnya. Fa inna naqla haram. Ini lihat Imam Nawawi, mazhabnya Imam Nawawi apa ya, kawan? Mazhabnya Imam An-Nawawi itu apa? Syafi'iyah. Beliau bermazhab Syafi'iyah. Nah, beliau mengatakan fa inna naqla haramun 'alal madhhabis sahih. Karena memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk dimakamkan hukumnya haram menurut mazhab yang paling benar. Menurut mazhab yang benar, wal mukhtar alladzi qala al aksarun, dan yang terpilih dari pendapat para fuqaha, kebanyakannya ini fuqaha Syafi'iyah. Wa sarraha bil muhaqqiqun, dan ini yang ditampak jelas dan gamblang diterangkan oleh para muhakkik ahlul hadis. Kalau sudah begitu keadaannya, maka hujah apa lagi yang akan kita lakukan? Naam kadalik. Saat ini kan wasiat itu ditunaikan, jelas tadi disebutkan. Wasiat itu ditunaikan kalau sesuai apa? Syariat. Usaha supaya dekat dengan ibunya, yang lebih bermanfaat buat si mayit dari ibunya yang masih hidup misalnya, atau kebalikannya dari anaknya yang masih hidup misalnya, doa. Bukan dekatnya kuburan. Faham tuh? Dekat kuburannya akan tetapi nggak pernah juga didoakan, ya nggak manfaat bagi si mayit. Yang berikutnya ikhwati rahimanillah, ayyubadara ba'dhum liqada'i daini min malihi walau ata alai kulli. Saya diberitahu sudah isya atau belum? Isyanya jam berapa? Supaya enggak mengganggu muadzin, Ikhwan, isyanya jam berapa, Ikhwan? Lewat berapa? Lewat 14. Berarti sudah hampir isya. Berarti poin yang ini kesimpulannya, segera tunaikan hutang si mayit, baik keluarganya maupun temannya. Dibayarkan dari harta yang ia tinggalkan. Jangan dibagi waris sebelum membayar hutang dan menunaikan apa? Menunaikan wasiat. Penjelasannya lebih luas insyaallah yang akan datang. Saya khawatir nanti adzan. Saya rasa cukup sampai di sini. Tanya jawabnya antum disimpan saja, kita lakukan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.